kita harus uji ijazah ini palsu atau asli. Dan forum untuk mengujinya adalah forum perdata atau forum petun, bukan forum pidana. Saya sudah mengatakan berkali-kali, bohong. Kalau kemudian Roy Suryo kemudian dihadirkan di sidang pidana lalu yang akan diuji adalah ijazah Jokowi. Tidak. Mereka akan menghindar untuk pengujian itu. Seperti halnya Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya dihukum dengan hukuman vonis 6 tahun, walaupun kemudian inkrahnya 4,5 tahun, itu tanpa memperlihatkan ijazah yang sokol aslinya. Bayangkan, itu tahun 2022 atau 2023, 2022. Dan sokol ijazah aslinya itu baru diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025. How come? Maka saya dengan Mas Roy mengatakan, ini kelihatannya baru dibikin. Ya kan? Begitu orang ribut embos, ya kan? Tambah embos. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Kali ini kita melihat si Rapli Harun. Rapli Harun ini adalah orang yang paling membenci Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena dia dipecat sebagai komisaris di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. 2 kali dia kena pecat. Makanya dia menyimpan dendam ya yang akan dibawanya sampai liang lahat. Kali ini Rapli Harun berbicara di salah satu acara televisi. Rapli Harun bilang, kita harus uji ijazah ini palsu atau asli. Apalagi yang mau kau uji? Bukankah kemarin sudah diuji di lab forensik ya kepolisian dan dinyatakan keaslian ijazah dari Bapak Joko Widodo? Sebenarnya masalah kasus ijazah Pak Joko Widodo ini sangat sederhana. Kalau lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, yaitu pihak UGM, sudah menyatakan keaslian ijazah Pak Jokowi, ini perkara sudah selesai. Ya Rapli Harun, jangan lagi kau giring opini masyarakat seolah-olah ya kan ijazah Pak Jokowi ini harus diuji lagi, ya kan, palsu atau asli. Tidak perlu, karena ya keaslian ijazah seseorang itu ditentukan oleh lembaga pendidikan di mana dia mengenyam pendidikan di sana, menamatkan pendidikannya dan menerima ijazah. Dalam hal ini UGM yang bertanggung jawab ya untuk memberikan pernyataan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli karena mereka yang mengeluarkan. Bukan orang lain yang berhak mencampuri bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kayak kau nih menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, lantas kau minta diuji. Oh, nggak bisa Rapli Harun. Ya, negara kita ini juga negara hukum. Kalau lembaga pendidikan, tempat kita mengenyam pendidikan, ya yang mengeluarkan ijazah dan sudah menyatakan ijazah kita asli, masa kita harus percaya dengan manusia seperti kalian ini yang hanya memfitnah? Kata si Rapli Harun, dan forum untuk mengujinya adalah forum perdata atau forum petun. Bukankah sudah berulang-ulang kalian bawa tuh ke forum perdata, tapi kalian sendiri tidak bisa membuktikan mana ijazah Pak Jokowi yang kalian tuduh palsu? Kata dia, bukan forum pidana. Forum pidana yang berjalan sekarang ini itu adalah pelaporan dari Bapak Joko Widodo, bukan masalah kasus ijazah, tapi masalah pencemaran nama baik. Ya, harus bisa kau bedakan. Jangan bengak kali kau, percuma kau ya kan tahu hukum, tapi tak tahu kau membedakan ya bahwasanya kasus yang berjalan saat ini adalah pelaporan dari Bapak Joko Widodo, bukan pelaporan dari Roy Suryo. Terus kata dia, saya sudah mengatakan berkali-kali, bohong. Kau yang pembohong, ya mengaku tahu hukum tapi tidak mengerti hukum. Kata dia, lalu kemudian Roy Suryo, kemudian beliau dihadirkan di sidang pidana, lalu yang akan diuji ijazah Jokowi. Tidak. Ya, Roy Suryo dihadirkan di sidang pidana karena dia sebagai tersangka. Dia sudah mencemarkan nama baik Bapak Joko Widodo, memfitnah Pak Jokowi. Jadi wajar kalau dia dihadirkan di sidang pidana. Ya. Terus kau bilang, lalu yang akan diuji ijazah Jokowi. Tidak, kau bilang, ya tidak. Karena ini bukan menyangkut masalah ijazah. Ini masalah pelaporan Bapak Joko Widodo. Iya. Terus kata dia, mereka menghindar untuk pengujian itu. Yang menghindar siapa? Bukankah kemarin sudah dilaporkan oleh TPUA
dan ijazah Pak Jokowi sudah dites lab forensik dan dinyatakan keasliannya. Jadi mau dites apa lagi? Mau diuji apa lagi? Kalau saja kalian bisa mengatur suka-suka di negara Republik Indonesia ini, ya, mau jadi apa negara ini? Kau menuduh ijazah orang palsu. Kau sendiri tidak pernah bisa membuktikan mana tuduhan kalian mengenai ya yang ijazah Pak Jokowi palsu. Tak bisa kalian membuktikan mana ijazah Pak Jokowi palsu, sementara pihak dari UGM sudah menyatakan keasliannya. Terus kata dia kan, seperti halnya Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya dihukum dengan hukuman vonis 6 tahun, yang kemudian walaupun inkrah hanya 4,5 tahun itu tanpa memperlihatkan ijazah yang sokol aslinya. Kasus si Bambang Tri dan Gus Nur, ya, itu bukan Pak Jokowi yang melaporkan. Itu pertama. Yang kedua, di pengadilan, apakah Bambang Tri ya dan Gus Nur bisa membuktikan bahwasannya ijazah Joko Widodo palsu? Kan tidak bisa. Jadi kalau dia dihukum 6 tahun penjara dan akhirnya menjalani 4,5 tahun penjara, itu sudah pantas mereka dapatkan. Pertama, karena mereka membuat keributan, ya, membuat sara. Yang melaporkan bukan Pak Jokowi, jangan salah kau. Kalau kali ini Bapak Joko Widodo yang melaporkan si Suryo dan kawan-kawan atas pencemaran nama baik, paham kau di sini? Bayangkan, kata dia, itu tahun 2022 atau 2023 dan sijil ijazah aslinya itu baru diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025. How come? You ask how come? Sini biar ku jelaskan sama kau Benga. Ya. Kalau tahun 2022 atau 2023 si Gus Nur dan Bambang Tri masuk penjara karena mereka ya melakukan perbuatan sara yang menuntutnya bukan Bapak Joko Widodo. Dan mereka yang menyatakan bahwasannya ijazah Pak Jokowi palsu, tapi mereka tidak bisa membuktikan di pengadilan mana tuduhan mereka bahwasannya ijazah Pak Jokowi palsu. Maka hakim ya yang menentukan bahwasanya ya kan itu Gus Nur dan Bambang Tri itu memang terbukti bersalah, hanya membuat keributan. Berbeda dengan kasus yang sekarang berjalan di Polda Metro Jaya yang akan menjerat Roy Suryo masuk penjara. Ini adalah pelaporan langsung dari Bapak Joko Widodo yang tidak menerima bahwasanya namanya dicemarkan. Kau tanya pula how come? I think you are very stupid if you asking how come. You know how come. Kata dia, maka saya dengan Mas Roy mengatakan, ini kelihatannya baru dibikin, ya kan? Begitu orang ribut embos, ya kan, ditambahi embos. Tidak mungkin ijazah Bapak Joko Widodo baru dibikin. Dan satu lagi, kalau seandainya ijazah dari Bapak Joko Widodo itu dibikin oleh Pak Jokowi, otomatis yang berhak menuntut Pak Jokowi adalah pihak UGM, bukan Roy Suryo ataupun yang lainnya. Ya, katanya pakar hukum, tapi tak tahu hukum sama sekali. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu kecuali UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazahnya. Sedangkan ini berkali-kali pihak UGM ya menyatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo mengenyam pendidikan di UGM dan mendapatkan gelar insinyur, mendapatkan ijazah dari UGM, itu seharusnya ya sudah sah mengenai keaslian ijazah Jokowi. Jadi jangan pernah kau bodoh-bodohi rakyat Indonesia dengan omongan kosong kau ini. Ya kan? Kalau kau membenci Pak Jokowi karena kau dipecat sebagai komisaris 2 kali, itu salahkan diri kau sendiri. Karena kau yang tidak tahu bekerja, makanya kau dipecat. Sudahlah, tak payah berkoar-koar setiap hari di media sosial. Nanti saja bertemu dengan Pak Jokowi di pengadilan. Kau buktikanlah bahwasanya Roy Suryo dan kawan-kawannya itu benar. Biar rakyat Indonesia tahu apakah Roy Suryo yang benar ataukah Bapak Joko Widodo. Dan yakinlah kau, di pengadilan nanti ya sudah sangat gampang sekali untuk pembuktian.
otomatis pihak UGM akan bersaksi menyatakan bahwasanya merekalah yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi karena Pak Jokowi mengenyam pendidikan di UGM dan mendapatkan ijazah dengan gelar insinyur. Ya, sekali lagi buat seluruh Indonesia, masalah ijazah Pak Jokowi tidak ada lagi. Yang masalah bergulir saat ini di Polda Metro Jaya adalah mengenai pelaporan Bapak Joko Widodo. Ya, jadi kalau kau beranggapan akan ada lagi uji tentang asli atau tidaknya ijazah, itu tidak mungkin terjadi. No way. Karena apa? Pembuktian ijazah Pak Jokowi sudah dibuktikan kemarin di tes lab forensik kepolisian dan dinyatakan keasliannya. Sekarang kalau nanti di sidang, kau belalah kawan kau itu karena dia sudah mencemarkan nama baik seorang mantan presiden. Kusarankan sama kalian, ya, itulah makanya perlu adab. Berilmu tinggi tapi tak beradab, memfitnah sana sini. Terakhir sudah masuk mau jeruji besi, lantas berkoar-koar sana sini.